guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang makanan apa aja sih yang harus kalian hindari atau yang harus kalian kontrol sebagai pengguna behel atau pemakai behel. Karena berdasarkan pengalaman aku 2 tahun pakai behel, itu kita sama makanan itu bisa dibilang susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi ada beberapa makanan yang memang bisa beresiko atau menimbulkan bracket kita copot ataupun patah gitu. Nah, di sini aku mau share apa aja sih yang harus kalian hindari. Yang pertama adalah makanan yang teksturnya keras atau yang kita ketika gigit itu keras. Contohnya apa sih? Contohnya tuh banyak banget ya. Mungkin aku nggak bisa sebutin satu-satu, tapi kalau pengalaman aku tuh contohnya kayak kerupuk yang biasanya agak bantet gitu ya. Atau misalkan kayak kerupuk makaroni yang makaroni bantet itu kan banyak dijual dan biasanya teman-teman suka makan dan itu bisa beresiko untuk menimbulkan bracket kalian copot. Nah, yang kedua itu contohnya kayak buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga bisa kayak contohnya pir atau apel, itu kan teksturnya agak sedikit keras ya. Dan kalau misalkan kita cara makannya itu langsung kita gigit, jadi kayak buahnya itu bulat dan langsung kita gigit, itu juga beresiko kawat kita bisa bengkok atau bahkan bracket kita juga copot. Terus misalnya juga nih buat teman-teman yang suka sama es ya, es batu yang suka gigitin atau kromatin es batu, nah itu tuh juga harus kita hindari karena selain bisa bikin gigi kita ngilu, itu juga bisa beresiko bracket kita tuh copot. Biasanya tuh paling sering masalahnya adalah bracket kita copot sih ketimbang kawat kita yang bengkok. Kalau pengalaman aku tuh kawat bengkok tuh pernah, terus kayak bracket copot juga pernah. Jadi buat teman-teman kita harus menghindari makanan-makanan yang keras. Yang kedua adalah hindari makanan yang alot. Nah, makanan alot ini contohnya kayak apa sih? Contohnya tuh bisa kayak daging ya teman-teman. Jadi dagingnya itu kayak daging sapi atau daging kambing yang biasanya tuh teksturnya lebih sedikit alot dibanding ketika kita makan daging ayam. Karena kan kalau daging sendiri itu kan banyak serat-seratnya ya, dan kayak kebanyakan cara masaknya juga masih ada yang keras atau masih ada yang alot, belum empuk banget gitu. Nah, itu juga perlu kita kontrol. Nah, di sini tuh bukan berarti kita nggak boleh makan daging, tapi mungkin lebih kita harus bisa gimana sih cara makannya tuh supaya kita tuh gak beresiko sama behel kita. Biasanya yang aku lakuin itu kalau misalkan dagingnya itu benar-benar alot banget atau nggak memungkinkan untuk kita gigit, itu gak usah dipaksa ya teman-teman. Emang jangan dipaksa karena biasanya behel kalian tuh bisa copot, bracketnya tuh bisa copot, dan ketika bracket kalian bisa copot itu bisa mempengaruhi kawat kalian dan bisa mempengaruhi posisi gigi juga lama-lama. Cara lainnya adalah kalian juga bisa membagi makanan kalian atau dagingnya tuh lebih kecil-kecil lagi sehingga mudah untuk kalian punya, kalian gigit dan tidak memaksakan ketika kalian makan daging tersebut. Soalnya kalau misalkan kalian memaksakan makan makanan yang alot, kayak contohnya tadi daging gitu ya, misalkan kalian makan sate terus alot dan sebenarnya gak kuat untuk gigit gigi kita gitu, itu selain beresiko sama behel kita, itu juga bisa beresiko sama gigi kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita makan makanan yang terlalu alot dan dia nyangkut atau nyelip di antara tengah-tengah gigi atau di sela-sela gigi itu juga bisa menimbulkan rasa sakit ke gigi kalian. Karena kita kan sebagai pemakai behel itu kan kayak dipagerin gitu ya giginya. Jadi ketika kita mau ambil pakai tusuk gigi biasanya agak sedikit sulit gitu. Jadi alangkah baiknya kita harus bisa atau harus memahami gimana sih cara makan yang benar bagi pengguna behel gitu. Yang ketiga adalah kalian juga harus memperhatikan ketika kalian makan makanan tertentu. Contohnya kayak jagung. Nah, di jagung ini konteksnya itu kan ketika kalian makan itu kan pasti harus biasanya ngegerogotin ya. Misalkan kalian itu makan jagung rebus atau jagung bakar. Nah, biasanya kan cara makan yang umumnya itu kan langsung digigit gitu aja dari si bonggol jagungnya. Tapi buat kita yang memakai behel nih, itu agak sedikit susah. Jadi ketika kita gigit biasanya itu bentrok sama gigi bracket kita yang nempel di gigi gitu. Jadi itu juga bisa bikin bracket kalian tuh copot. Nah, biasanya kalau ada copot ya mau nggak mau kalian harus balik lagi ke tempat dokter kalian untuk benerin bracket kalian lagi. Terus tipsnya gimana sih kalau misalkan kita suka banget sama jagung dan mau makan jagung bakar atau jagung rebus? Nah, tipsnya biasanya aku tidak memaksakan untuk digerogotin langsung dari bonggolnya, tapi aku serut. Misalkan kayak kalian serut lah, tau lah ya maksudnya kayak kalian serut gitu. Jadi kalian bisa makannya nanti pakai sendok dan itu lebih mempermudah juga buat kalian makan. Yang keempat
adalah menghindari makanan yang lengket atau bisa bilang kayak kenyal. Contohnya tuh mungkin kayak permen karet atau Yupi. Nah, kalian tahu gak sih ketika kalian makan kayak permen karet atau Yupi, nah sebenarnya kan itu gampang dikunyah ya, dan sebenarnya bukan teksturnya keras dan ya pokoknya gampang lah gitu. Tapi sebenarnya tuh permen-permennya itu bisa nyangkut di sela-sela bracket kita atau kayak di struktur dari bracket kita, entah itu bisa di karetnya atau di bracketnya atau bahkan di kawatnya. Nah, ketika ada permen-permen atau kayak bagian-bagian si permen karet atau Yupi ini nyangkut atau ada di sela-sela gigi kita dan kita bersihin giginya juga kurang bersih, itu juga bisa menimbulkan atau resiko gigi kita tuh bolong lama-lama. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan makan permen karet, jangan lupa sikat gigi yang bersih atau nge-maintain gigi kalian atau bracket-bracketnya itu pastiin itu udah bersih, jadi nggak ada sisa-sisa makanan yang nyangkut. Terus yang terakhir kalau menurut aku pribadi adalah makan atau minum sesuatu yang bisa menimbulkan karet kita tuh berubah warna. Nah, ini tuh lebih sering ya, karena kan kalau karet itu cepat banget berubah warnanya gitu. Yang pertama itu contohnya misalkan kayak kopi, terus bisa teh, bisa juga kayak makanan yang mengandung kunyit, contohnya kayak opor atau gulai. Nah, itu bisa menimbulkan karet-karet bracket kalian atau behel kalian itu berubah warna. Dulu aku pernah sebelum lebaran, jadi aku sempat kontrol bulanan gitu, aku pastinya pasang karet baru dan itu kan masih baru ya warnanya. Terus aku makan opor, besokannya itu langsung berubah menjadi kuning karena aku waktu itu makan makanan yang mengandung kunyit. Jadi buat teman-teman hati-hati juga, ini juga harus kalian perhatikan. Tapi bukan berarti kalian gak bisa makan, mungkin lebih ke maintain aja. Caranya gimana sih? Caranya misalnya kalau misalkan kalian sering banget minum kopi atau teh, itu kalian juga bisa jangan lupa gosok gigi. Jadi setelah kalian minum, itu kalian bisa langsung membersihkan kumur-kumur atau misalnya gosok gigi supaya karet-karet itu tetap bersih. Soalnya kalau misalnya kalian habis minum nih, terus kalian lupa gosok gigi atau lupa ngebersihin, itu lama-lama bisa langsung kuning juga atau langsung warnanya tuh langsung buluk gitu ya kita ngomongin. Nah, itu tadi hal-hal makanan atau minuman yang harus kalian hindari. Jadi bukan berarti kalian gak bisa makan sama sekali, itu tetap bisa. Cuma kalian juga harus lebih hati-hati dan mengkontrol makanan atau apapun yang masuk ke mulut kalian. Nah, jadi biasanya kalau misalkan udah terlanjur copot bracketnya atau misalnya kawatnya bisa bengkok, itu harus segera kalian ke dokter kalian masing-masing untuk memperbaikinya lagi. Biasanya kalau kawatnya itu udah bengkok, ya berarti harus ganti kawat. Begitupun kalau bracketnya kalian copot, kalau belum hilang, biasanya kalian bisa minta tempel lagi ke gigi kalian. Kalau misalnya kalian biarin begitu aja, apalagi dengan jangka waktu yang lama, itu bisa merubah posisi struktur gigi kalian lagi gitu. Yang seharusnya setiap gigi itu udah nyangkut benar, tapi karena ada bracket yang copot, jadi dia nggak ke sentuh bracketnya, nah itu bisa merubah posisi gigi kalian gitu. Jadi nanti takutnya malah semakin kemana-mana. Nah, itu dia informasi dari aku, dari pengalaman aku sendiri dan juga dari beberapa riset yang pernah aku baca juga. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali pakai behel atau baru mau pakai behel, semoga video ini bisa membantu dan see you di next video. Bye bye.